Halo Tribuners, berjumpa lagi di ruang UGD Tribun Jateng, di mana kita akan membahas seputar mitos atau fakta seputar dunia kesehatan. Kali ini bersama saya, Elsa Elning Tias. Gimana kabarnya Tribuners hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Baik Tribuners, pada ruang UGD kali ini, Tribun Jateng akan membahas tentang penyebab sulit punya keturunan itu apa aja. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa asumsi nih di tengah masyarakat. Kenapa sih sulit untuk punya keturunan? Terus ada juga masyarakat punya asumsi A, B, C, D, E yang mungkin harus diluruskan nih pada ruang UGD kali ini. Tapi sebelumnya, Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber pada ruang UGD kali ini, yaitu Dr. Bambang Tejo. Halo, selamat sore, Mbak Elsa. dokter. Terima kasih loh sudah hadir di ruang UGD kali ini. Ini dokter padahal sibuk banget loh, dan ya Tribuners pasti tahu lah, pasti jadwalnya padat merayap gitu ya. Terima kasih banyak loh dok. Masih semangat nggak nih hari ini? Semangat. Wah, Semoga juga Tribuner juga semangat juga. Langsung disapa loh Tribuners sama dokter. Tribuners mungkin nanti tiba-tiba langsung jadwalin ketemu dokter nih, jangan-jangan di sini ya. Oke dok, kita mau mengulik nih seputar penyebabnya apa aja sih sulit punya keturunan itu. Kan ada beberapa asumsi nih di tengah masyarakat yang sulit punya keturunan itu mungkin karena posisi berhubungan intimnya yang salah ataupun seperti apa. Itu mungkin nanti kita bakal bahas di ruang UGD kali ini nih dok. Boleh apa enggak nih? Boleh. Oke, siap diinterogasi nih kayak dokter Bambang. Siap. Oke, mungkin tak kenal maka tak sayang nih. Mungkin Tribuners ada yang belum kenal dengan dokter. Boleh perkenalan dulu nggak dok? Selamat sore Tribuner, saya Dr. Bambang Tejo dari Konsultan Medis On Klinik Semarang di Gedung Kompas Gramedia ini ya, lantai 3. Oke. Berarti sehari-harinya praktek di on klinik seperti itu ya dok. Nah Tribuners tuh kalau ada yang kepo atau mungkin mau ketemu sama dokter Bambang bisa langsung jadwalin appointment gitu ya dok boleh. ya. Wah itu tuh langsung datang aja ke alamat yang tadi udah disebutkan sama dokter Bambang. Oke Tribuners. Nah kita balik ke topik nih dok. Kira-kira boleh nggak nih dijelasin ke Tribuners apa aja sih penyebab sulit punya keturunan? Sebelumnya kita pastikan dulu ini nggak bisa keturunan itu kalau pasangan yang usia yang optimal itu sudah menikah selama sekitar 1 tahun itu dan hubungan seksnya dalam frekuensi yang normal dan tidak memakai alat kontrasepsi. Sudah setahun nggak punya anak berarti itu dianggap mandul atau sulit punya keturunan. Gitu. Oke. Frekuensi yang dimaksud ini kira-kira ada batas-batasnya nggak dok atau gimana? Sebenarnya ya paling tidak 2-3 kali dalam seminggu untuk pasangan yang pasangan muda ya. Oke. 2-3 kali itu. Bisa lebih nggak apa-apa. Oke. Itu ada patokannya juga ya ternyata. Dan dalam rentang waktu 1 tahun. 1 tahun. Oke. Dan ini banyak sekali faktornya ya dok? Iya, maksudnya? banyak sekali. Oke, dari rentangnya itu pun, tapi dari rentang pun itu masih bisa menjadi patokan tertentu atau apa? Rata-rata dari yang kita sepakati, kita sebut mandul kalau 1 tahun hubungan seks normal, tidak memakai kontrasepsi, itu waktunya sekitar 1 sampai ada yang juga sampai 2 tahun. Ada yang sampai 2 tahun juga, dan ini bisa berlaku di pasangan pria ataupun wanitanya seperti bisa. itu. Jadi nggak bisa menyalahkan salah satu pihak nih ya. Untuk pria punya peran sekitar 12-18% lah dari penyebabnya. Walaupun memang faktor yang terbanyak dari wanitanya. Justru malah lebih banyak dari wanitanya. Iya. Kenapa nih dok? Boleh dijelaskan? Karena kalau wanita itu kan penyebabnya bisa dari organ seksualnya sendiri, mulai dari vagina sampai ke rahimnya, sampai ke indung telur dan salurannya. Kemudian ada faktor hormonalnya juga. Kemudian faktor infeksi gitu. Kalau dari organnya, misalnya dari paling luar sendiri ya, dari liang vagina itu kan ada selaput darahnya. Kalau selaput darahnya tidak lubang sama sekali kan berarti sperma tidak bisa masuk ke dalam. Nah itu kan itu dari selaput darahnya ada kelainan yang bawaan yang selaput darahnya
ndak bisa robek itu ya, intak terus. Nah, itu yang bisa menyebabkan sperma ndak bisa masuk, jadi ndak bisa hamil. Oh. Kemudian gangguan di uterusnya, ya, mungkin bentuknya terlalu kecil atau terbelah atau ada kelainan lain atau bentuknya yang abnormal itu. Kemudian dari saluran telurnya misalnya nggak nyambung atau tersumbat, nah, itu. Kemudian dari rahimnya sendiri, misalnya ada kelainan yang paling sering kita jumpai, misalnya yang namanya polikistik ovarii. Itu ovariumnya ada kista-kista banyak, itu kan mengurangi kesuburan. Kemudian memang produksi telurnya yang tidak optimal atau tidak bisa pecah, itu juga. Itu juga selain itu faktor hormonal yang mempengaruhi kematangan sel telurnya, mempengaruhi pembentukan lapisan rahimnya itu. Jadi banyak faktornya, banyak penyebabnya udah gitu. Ya, kemudian infeksi. Kalau infeksi dari penyakit menular seksual itu paling banyak menyebabkan infeksi di panggul, termasuk juga di saluran telurnya, sehingga menyebabkan sumbatan. Itu yang juga sering menyebabkan mengganggu seorang wanita sulit punya keturunan. Baik. Selain itu juga dari prianya sendiri. Dari prianya, mungkin kalau pria kan, kalau dari infeksi itu juga sama ya, tersumbat itu ya salurannya. Kemudian yang paling banyak itu produksi spermanya yang kurang optimal. Mungkin yang penyebab paling banyak itu ada varikokel di saluran telur, di telurnya, di buah sakarnya itu, kemudian ada saluran yang mengeluarkan sperma, ya saluran itu berkelok-kelok, itu penyebab mengganggu kesehatan sperma itu sendiri. Oke. Wah, ternyata banyak ya, entah itu fisik atau mungkin hormonal. Iya, itu. bisa juga karena genetiknya juga ada. Misalnya untuk yang laki-laki itu ndak sempurna, dia hanya memproduksi egg yang yeling itu, jadi tidak bisa memproduksi komplit XY, itu juga mengganggu kesuburan seseorang. Waduh, banyak banget nih ternyata Tribuners faktornya, dan bisa berlaku di wanita atau prianya. Ya. Mungkin saran nih dok, kalau misalnya udah 1 tahun nih, mungkin pengen buruan punya keturunan, tapi nggak dapat juga nih. Sarannya gimana nih dok? Yang paling sederhana sebenarnya prianya sendiri periksa ke dokter. Jadi nanti bisa, paling sederhana ya periksa analisa spermanya. Itu paling sederhana, sehingga nanti bisa dilihat jumlah spermanya bagaimana, terus jumlah sperma yang hidup berapa persen, itu yang mempengaruhi. Kalau wanita kan banyak ya, perlu dilihat dari periksa dalam, kemudian dilihat kondisi rahimnya. Mungkin kalau dilihat potensi itu banyak, saluran telurnya itu kondisinya tidak ada sumbatan apa enggak, itu kan perlu pemeriksaan yang lebih komplit gitu. Harus lebih komprehensif ya justru kalau yang wanita. Yang lebih rumit kalau wanita juga. Kalau itu baik, baru hormonalnya bagaimana, analisa hormonalnya. Baik. Harus ke dokter khusus kah atau ke dokter mana nih disaranin? Kalau sudah sampai pengen ke situ ya memang ke dokter khusus. Ke dokter Bambang bisa ya berarti ya? awalnya. Buat pemeriksaan awal bisa ke dokter Bambang? Untuk awal-awalnya. Oke, baik. Ini konsultasi awalnya mungkin. Jadi Tribuners bisa konsultasi sama dokter Bambang langsung seperti itu ya. Oke. Terus nih dok, ini kan ada beberapa asumsi yang beredar nih di masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan atau diluruskan di ruang UGD kali ini tentang ini tuh hoax atau fakta seputar dunia kesehatannya ini. Mungkin ada pernyataan yang pertama nih, bulu kucing dapat menyebabkan kemandulan. Itu benar atau enggak dok? Itu hoax ya. Yang sebenarnya yang jadi masalah itu bukan bulunya, tapi kotorannya. Kotorannya, seringkali kotoran kucing, anjing, atau kelinci, atau burung itu sering mengandung kista dari toxoplasma.
yang menyebabkan kalau kita tercemar toksoplasma masuk ke tubuh nanti berkembang kita jadi menderita toksoplasma, terutama yang wanita ya, itu yang justru mengganggu. Ya bukan dari bulunya tapi dari kotorannya. Makanya untuk wanita terutama yang hamil muda dianjurkan tidak membersihkan kotoran dari kucing atau hewan ternaknya. Seperti itu. Berarti hoax ya. Berarti masih boleh pelihara kucing sebenarnya. Boleh sebenarnya, tapi ya itu Oke. hati-hati untuk pembersihannya. Mending pakai sarung tangan atau harus kalau udah habis habis membersihkan harus cuci tangan yang bersih. Paling aman ya pakai sarung tangan untuk membersihkan itu. Oke, minimal pakai sarung tangan kalau mau membersihkan ya. Aduh, Tribuners, tapi daripada ribet mending titipin ke daycare kucing aja mungkin ya kalau untuk bersih-bersihnya, atau salon kucing mungkin ya. Oke, ada yang kedua lagi nih dok. Pernyataan apakah betul sulit hamil itu adalah faktor genetik? Memang ada faktor-faktor genetik yang menyebabkan sulit hamil. Oke. Misalnya misalnya untuk yang laki-laki, misalnya yang sindrom Klinefelter, kemudian Yelling itu, kemudian yang Down syndrome itu ada gangguan-gangguan di masalah keoptimalan spermanya. Kemudian wanita yang gangguan di hormonalnya, di kelenjar di pusatnya ya, kelenjar hipofisanya, sehingga produksi hormonnya tidak optimal atau terganggu menyebabkan kualitas kesuburannya berkurang. Juga kelainan genetik yang menyebabkan gangguan atau anomali di organ seksnya. Itu kan juga mempengaruhi Tapi kesuburannya. tapi masih bisa dilakukan treatment atau gimana nih dok? Ya tergantung kondisinya sih, tergantung kondisinya. Meskipun genetik, tapi masih bisa ada penanganan tertentunya ya, seperti itu. Berarti fakta Tribuners. Jadi mungkin konsultasi dulu sama dokter Bambang. Baik, berikutnya dok. Benarkah pola makan yang kurang baik, terlalu gemuk atau terlalu kurus bisa menyebabkan sulit memiliki anak? Iya benar. Oh oke. Iya. Jadi Seperti wanita-wanita yang gemuk itu kan cenderung biasanya itu ada latar belakang penyakit yang mendasarinya. Paling banyak itu wanita gemuk itu di bawah 40 tahun itu paling banyak karena sindroma ovarium polikistik. Yaitu yang mengurangi pelepasan sel telurnya kurang baik atau itu yang mengganggu kesuburan wanita. oke. Kemudian kalau dari itu tentang Gimana? kalau itu ya pola makan, atau karena kalau terlalu banyak karbohidrat misalnya, itu terus mengganggu produksi insulinnya tinggi, gula darah di darah tinggi. Kalau produksi insulinnya kurang bagus, itu juga metabolisme karbohidrat kurang bagus, mengganggu tingkat kesuburan seseorang. Oh, oke. Berarti Terlalu kurus pun juga gitu. Kesehatan spermanya kurang bagus bisa. Kurang kalau terlalu kurus masuk intake makannya kurang komplit. Ada saat-saat tertentu yang dibutuhkan untuk kesehatan sperma dan kesehatan dari rahim menjadi kualitas kesuburannya berkurang, misalnya makanannya kurang asam folat, kurang zinc, seperti itu. Oh, baik. Nah, ini pola makan dan juga berat badan ideal berarti Ya, harus dijaga seperti itu ya. Untuk seseorang segera bisa punya anak. Untuk punya keturunan Iya. biar lebih cepat dan juga memuluskan jalannya punya keturunan seperti itu ya, Dok. Jadi jangan sampai obesitas berarti nggak boleh ya, dan juga jangan sampai terlalu kurus, Kurus, itu ya. malah nggak baik ternyata. Ini harus konsumsi gula dan boba-bobaannya diperhatiin lagi ya, Tribuners. Baik dok, terima kasih. Ternyata fakta Tribuners. Mungkin ini kemudian ada pertanyaan juga nih dok. Benarkah sperma encer yang menyebabkan sulit punya anak?
Ada benarnya, ada benar. Karena sebenarnya sperma encer itu gambaran sperma kandungan sel spermatozoa dalam semen itu sedikit, relatif sedikit. Tapi kalau itu hanya waktu-waktu tertentu saja itu tidak masalah. Tapi kok selalu spermanya relatif jernih ya, tidak pekat, itu kemungkinan bisa menurunkan kemungkinan untuk punya anak. Tapi tentunya harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan analisa sperma untuk mastiin ini jernihnya karena apa? Karena memang jumlah spermanya yang kurang dari normal. Oh, jadi ada patokannya juga ya, sperma normal itu seberapa, ada asesmennya juga seperti apa harusnya. Iya. Kalau sperma yang berkualitas itu sebenarnya seharusnya seperti apa, Pak? Jumlahnya cukup ya, dalam satu pemeriksaan itu jumlahnya cukup dan geraknya aktif gitu. Kan itu bentuknya nggak cebong ya, geraknya aktif cepat gitu. Berarti itu sehat dan jumlahnya cukup. Dari gitu. kriterianya. Apakah usia juga jadi faktor penentu kualitas spermanya? Iya, otomatis ya karena dengan bertambahnya usia kan kualitas sperma semakin menurun. Ternyata seperti itu, Tribuners. Oke, kayaknya udah habis, Dok, untuk pertanyaan di sesi kali ini nih. Tapi jangan khawatir, Tribuners, karena di ruang UGD berikutnya kita juga akan membahas lebih jauh nih tentang apa aja sih upaya yang bisa dilakukan untuk bisa mempercepat memperoleh keturunan. Terus kemudian juga ada, benarkah kalau kaki dinaikkan saat berhubungan seks dengan suami bisa mempercepat sperma masuk dan membuahi sel telur. Ini kayaknya seru banget nih, Dok. Tapi sayang banget kita bakal lanjut di sesi berikutnya ruang UGD. Makanya Tribuners jangan kemana-mana, dan Dr. Bambang jangan kemana-mana ya. Saksikan ruang UGD berikutnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Das pamit undur diri. Sampai jumpa.